adegan di mana dan kemanusiaan kalau Mira itu perempuan, ya jadi ada konflik di Pakistan yang muncul itu para perempuan kayak pakai laptop gitu ya di seluruh. Nah, saya kemudian mulai berimajinasi apa kira-kira yang membawa perempuan ke medan perang ya dengan tugas yang sebenarnya masih di kota-kotakan sebagai tugas feminin yang mencoba mengambil satu peran secara besar. Setiap konflik ada korban, ada orang yang harus dirawat, dan ada rumah sakit yang tidak muncul dalam perang. Di situ saya merangkai cerita. Kira-kira ketika seorang perempuan memutuskan datang ke medan perang, apakah latar belakang kehidupannya yang menjadi energi utama untuk melakukan pekerjaan seperti ini? Ini yang terbaca dalam tokoh yang namanya Jannah. Jannah di dalam cerita ayat 11 atau matahari. Nanti saya akan bacakan istilah-istilahnya. Dan di situ saya mencoba mengeksplorasi dunia dalam atau konflik batin seorang ayah yang sedang berada di medan perang, tapi meminjam saya meminjam latar sejarah pemberontakan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Ya, jadi dulu kan ada negara ini mendirikan negara Islam di sini. Ada istilah gerombolan, kemudian orang-orang biasa yang tidak terlibat dalam politik simpati itu menjadi korban. Orang harus memilih apakah dia menjadi bagian dari tentara Republik atau dia menjadi bagian dari tentara pemberontak. Nah, kelahiran Jannah di situlah yang kemudian saya kaitkan. Menurut editor saya, salah satu pembuatan cerita ini adalah ingatan saya sangat lokal atas pemberontakan itu dengan persentuhan saya dengan berita konflik global. Jadi melahirkan tokoh ini dan hubungan perempuan kuat yang ditinggalkan oleh laki-laki sebagai kepala keluarga muncul di cerita ini. Jadi ada seorang nenek yang membesarkan anak yang harus kehilangan bapaknya karena bapaknya mati di medan perang. Dan nenek itu kemudian tidak mengajarkan dendam. Dia justru mengajarkan bahwa ayah itu meninggal, kemudian naik ke langit dan dia menjadi bulan. Dan kamu harus menjadi matahari untuk bisa, kamu nanti sekuat matahari. Dan itu waktu yang diceritakan. Begitu garis besarnya. Dan seperti kata Aan tadi, tantangan terbesar dari semua cerita yang ada di buku ini yang saya gunakan bahkan berita dan juga bahkan jurnal ilmiah ya seperti di Maya Soraya jurnal ilmiah adalah bagaimana membuatnya sebagai informasi yang kemudian menyusun dengan sangat halus dalam menyusunkan karya sosial. Jadi itu yang betul-betul kalau kita bilang kenapa dia rapi karena dia nggak pernah selesai diedit. Jadi saya semua bisa melihat wah ini masih kata-kata koran gitu ya, wah ini masih terlalu menjejaskan informasi, oh ini masih tahu gitu. Itu kan betul-betul membutuhkan tenaga yang luar biasa. Ya, dan beberapa hari yang lalu kan saya nonton film di HBO Newsroom. Dan saya baru bisa membayangkan, oh seperti ini yang ternyata para wartawan bekerja. Walaupun mungkin saya tidak tahu kalau Newsroom di Indonesia ya ke proyek itu, ke sibuk itu. Dan sementara cerita ini saya membayangkan sebetulnya banyak sekali cerita di sini. Jadi betul-betul terbesit tuh orang berada di sebuah newsroom, datang berita seperti konflik dan macam-macam yang mungkin jadi tidak bisa masuk di. Rasanya kalau habis cerita jadi tidak kuat. Kayaknya saya mau bilang tapi tidak bisa masuk di sana di teman-teman sini kan banyak yang nggak tahu. Nah kira-kira gimana tuh ceritanya dari newsroom tuh bisa lahir cerita-cerita yang menjadi terasa jauh lebih dalam ketika dia muncul dalam bentuk cerita pendek. Mungkin berbeda kalau saya membaca
konflik yang seperti tadi di mana-mana, atau misalnya kayak peristiwa yang diceritakan di dapur, atau konflik yang sekarang lagi marak apa yang cerita Joyce misalnya ya. Saya merasa sebenarnya itu seperti di berita, tapi menjadi jauh lebih dalam, menjadi lebih mengharukan, lebih menyentuh. Kira-kira gimana rasanya berani justru lalu kemudian dengan laju yang begitu cepat dan tiba-tiba dia menjadi sesuatu yang bergerak dari lamban cerita. Untuk saya jawab, saya ingin memperkenalkan Amanda. Amanda Silahkan ya. yang menemani kita membuka percakapan sore ini. Baik Ahan dan juga Cinta. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah tahu bahwa saya lama menjadi wartawan ya. Jadi wartawan mulai di karir Kompas tahun 2006. Satuan usia saya. Tahun ini. Dan salah satu yang membuat saya menjadi wartawan adalah saya selalu mengikuti panjang. Sayangnya, industri pers kita makin hari semakin gampang dan menyiapkan ruangan yang semakin sedikit.
sejauh ini sudah baca beberapa dan sepengetahuan saya kita pernah di monolog beberapa cerita dari sini. Ada beberapa kali cerita lengkap, cerita 9 dan cerita pengalaman bacaan atau apa, atau mungkin suka yang mana sejauh ini sebelum kita kembali ke pengalamannya yang paling menyenangkan adalah karena ketika kita dituliskan itu dituliskan dengan sangat detail, dengan sangat rinci, jadi kemudian untuk menyambungkannya ke dalam pertunjukan visual gambar menjadi sangat tertolong seperti itu. Dan saya kira kalau saya mau garis bawahi itu ciri yang paling besar dan yang paling menonjol dari cerita-cerita yang ditulis kali ini. Saya sih masih menyukai Amuntai, tapi dia tidak termaksud di sini, tapi ya saya di bukan karena orang kota kan dan tapi di buku kumpulan ini saya menyukai kecap, sangat menyukai kecap. Juga saya merekomendasikan untuk membaca kecap setelah danau. Saya juga merasa sebenarnya ada yang berbeda dengan beberapa cerita yang umumnya ada di Indonesia. Karena umumnya buku-buku yang terbit di Gramedia atau di apa yang Gramedia yang paling banyak mengandung cerita pendek, itu adalah cerita-cerita yang diambil dari orang ibu yang tentu saja kita tahu space-nya sangat pendek. Beberapa cerita di buku ini sebenarnya tidak bisa masuk di koran-koran di Indonesia. Mungkin kira-kira kalau baca kayak The New Yorker kali ya bisa yang cukup panjang ruangnya, sehingga itu tadi mungkin memungkinkan jadi lebih detail lebih ini karena memang tidak dimaksudkan untuk dimuat di koran di Indonesia. Mungkin itu yang menjadikan beberapa penulis cerita pendek Indonesia menjadi cukup terpenjara karena dia harus menyesuaikan diri dengan space yang disediakan oleh orang-orang ibu yang tidak terlalu bersahabat sebenarnya. Meskipun di sisi lain itu tantangan, tapi menjadi terpenjara sendiri karena mungkin banyak hal yang harus disampaikan, jadi tidak bisa karena space-nya. Nah, sebelum kita dengarkan pembacaan dan mungkin mau nyanyi tentang ayah, saya mau kasih minta teman-teman kalau ada satu atau beberapa yang mau nanggapin, ada warnanya yang sudah pernah baca barangkali apa nih? Ada? Tidak ada? Atau mau dengar? Kita dengar akan nyanyi sama-sama. Kita dengar lagu apa? Mana akan membaca satu cerita, judulnya Api ya. Tapi dia suka api, saya nggak tahu kenapa dia suka api. Dia tentang ibu. Tapi saya akan memulai bacanya dengan sebuah lagu yang saya yakin semua orang tahu dan bisa menyanyikannya sama kita. Ambilkan lagi, ingatkan lagunya. Itu lagi berjalannya. Tapi kalau masih lagi 3 kali bulan. Oh iya, jadi kita bisa itu lagi.
kalau di rumah yang mari lah. Mulai dapatkan sesuatu dari ayah